Shalom semuanya. Perkenalkan, saya Bella Cynthia Junaidi dari kelas 12-6. Di sini saya ujian praktek agama dan akan menyampaikan segenap firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini. Mari kita angkat satu pujian, firman-Mu berita bagi kakiku. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan atas karunia-Mu, atas berkat-Mu, atas anugerah-Mu, sehingga pada hari ini kami dapat sehat Tuhan untuk menerima segenap firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kami Bapa. Kau sucikan kami, kuduskan kami, hingga akhirnya Kau mencukupi kami Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam saudara-saudara, bagaimana kabarnya pada hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat dan senantiasa sukacita dalam perlindungan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, renungan yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah mengenai nikmatnya buah roh. Pasti saudara-saudara sudah tidak asing lagi dengan buah roh ini.
Oke, mari kita baca bersama di Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Nah, ini ada 9 ya totalnya. Di sini tertulis buah roh, bukan buah-buah roh. Kenapa? Kenapa kok bukan buah-buah roh? Karena buah roh ialah satu kesatuan. Di sini tidak bisa dipecah ataupun dipisahkan, saudara-saudara. Nah, yang akan saya bahas yang pertama adalah kasih. Saudara, seringkali kita dibuat bingung. Kenapa sih kok kita dituntut untuk mengasihi sama kita? Mari kita baca di Markus 12 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Nah, di sini lebih ditekankan kalau kasih itu yang utama. Tidak ada hukum lain yang lebih utama. Kasih itu nomor 1. Tapi kenapa sih kok kasih itu nomor 1? Yang pertama karena kasih itu merangkul semuanya. Kasih itu tidak memandang baik, buruk, mengenal atau tidak. Tanpa kasih kita tidak akan bisa melakukan kebaikan. Nah, bayangkan saudara, kalau kita melakukan suatu hal yang dianggap baik, tetapi kita melakukannya tidak dengan kasih, tidak dengan ketulusan hati, itu semua nggak ada maknanya bagi orang di sekitar kita. Tapi kalau kita melakukannya dengan kasih, dengan ketulusan hati, itu sangat berarti bagi orang-orang di sekitar kita. Kasih juga yang membuat Yesus rela mati di kayu salib. Karena kasihnya yang luar biasa, Tuhan Yesus rela menggantikan hukuman itu agar kita tidak dihukum atas dosa-dosa kita, melainkan Tuhan Yesus telah menebus kita dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Karena kasihnya yang sangat luar biasa. Jadi, marilah kita saling mengasihi sebagai ucapan syukur kita karena Tuhan sangat mengasihi kita. Yang kedua ada sukacita. Nah, saya sering kali mendengar disuruh bahagia ya. Bahagialah, tanda sukacitamu. Nah, ini bisa dikatakan bahagia dan sukacita adalah hal yang sama nggak? Mari kita buka di Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Amin. Sebenarnya bahagia dan sukacita itu adalah hal yang berbeda, saudara-saudara. Bahagia adalah suatu perasaan yang terjadi ketika diri kita sedang baik-baik saja, ketika kita di posisi yang tidak sedih, ketika kita di posisi yang kita harapkan, ketika kita mendapat kesenangan. Lain halnya dengan sukacita. Namun sukacita itu menyangkut semua hal, meskipun tidak tercapai keinginan kita, meskipun kita di dalam keterpurukan, walaupun kita sedang berada di posisi senang ataupun sedih, sukacita itu selalu ada. Hal inilah yang membedakan antara bahagia dengan sukacita. Merasakan sukacita dengan penuh ucapan syukur dalam kehidupan itu sangat nikmat, saudara-saudara. Jadi sukacita itu selalu ada. Bahagia itu kan nggak abadi, tapi beda dengan sukacita. Sukacita itu selalu ada kalau kita bisa merasakannya, walaupun kita dalam keadaan sedih, maupun senang, maupun terpuruk sekalipun, kita tetap bisa merasakan sukacita itu. Yang ketiga ada damai sejahtera. Nah, tahukah saudara di mana ada kekudusan, di situ ada damai sejahtera. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru maupun Lama, kita dapat menemukan bahwa damai sejahtera dan kekudusan itu selalu berjalan beriringan. Seperti yang tertulis di
Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Damai sejahtera dan kekudusan ini tidak bisa dipecah, tidak bisa dipisahkan. Tanpa kekudusan tidak ada yang akan melihat Allah, dan tanpa damai sejahtera pun maka kita juga tidak akan melihat Allah. Damai sejahtera dan kekudusan ini selalu berkaitan, saudara. Sebagai orang Kristen, tentunya kita sudah sangat memahami bahwa setiap kali kita berbuat dosa, maka damai sejahtera itu akan hilang. Saudara pernah merasakan nggak? Saya sendiri juga merasakan kalau ketika saya berbuat dosa, saya itu merasa damai sejahtera itu menghilang begitu aja. Ketika berbuat dosa, saudara menjadi gelisah, mudah tersinggung, mudah marah, menjadi gugup, tegang, merasa terganggu gitu. Bahkan murung, sedih, malahan kejiwaan kita itu bisa terganggu. Di saat kita meninggalkan kekudusan dan kebenaran, setelah saudara mengembalikan kekudusan dan kebenaran itu dalam hidup, dengan segera damai sejahtera Allah itu akan kembali lagi kepada hati kita. Dan itu adalah suatu anugerah yang dapat mendamaikan hati kita, yang kita tidak bisa mendapatkan itu kecuali dari Allah. Setelah damai sejahtera ada kesabaran. Nah, saudara, sekarang kita hidup di era yang penuh ketidaksabaran, baik dalam hal antrian, menunggu saat hiruk pikuknya lalu lintas, pokoknya ingin cepat-cepat mendapatkan sesuatu dan lainnya. Untuk itu kita harus belajar, kita patut mengagumi kesabaran Yesus yang sempurna. Kita baca di 1 Timotius 1 ayat 16. Tetapi justru karena itu aku dikasihi, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan dapat hidup yang kekal. Ketika Yesus menunjukkan kesabarannya, Ia tidak hanya menunjukkan kepada kita gambaran kesabaran Bapa surgawi itu bagaimana, tetapi juga Ia telah melakukan seperti manusia yang sepenuhnya. Dia menunjukkan bahwa kesabaran itu juga nyata, juga bisa dialami oleh manusia. Jadi bukan berarti kita ini manusia biasa, kita juga bisa mengalami apa itu kesabaran dengan banyak-banyak berlatih sabar. Perjanjian baru menulis setidaknya ada di perjanjian baru maupun lama itu setidaknya ada 5 tindakan kesabaran manusia yang diperhitungkan Allah. Yang pertama, sabar terhadap orang lain. Nah, saudara, seringkali kita kadang cepat-cepat marah sama teman, saudara, orang tua. Kita nggak sabaran gitu orangnya. Nah, itu yang perlu kita perbaiki dalam internal dari diri kita. Yang kedua, sabar melakukan kebaikan. Dalam melakukan kebaikan tentunya harus ada kesabaran. Kalau nggak ada sabar, bukan lagi kebaikan namanya. Yang ketiga, sabar dalam memimpin. Ketika kita di dalam suatu komunitas maupun kelompok ataupun organisasi, untuk kita bisa memimpin kelompok itu, sabar adalah salah satu kuncinya. Yang keempat, sabar dalam penderitaan. Nah, saudara, penderitaan apapun itu yang kita dapatkan, itu dapat membuat kita menjadi lebih pribadi yang menjadi lebih kuat lagi, menjadi lebih sabar lagi. Yang kelima, ada sabar akan hari kedatangan Yesus. Kita harus sabar menantikan kedatangan Yesus yang akan menjemput kita di kemudian hari. Setelah kesabaran, ada kemurahan. Murah hati mendorong seseorang untuk berbelas kasih dengan situasi prihatin dari lingkungan sekitarnya.
Murah hati juga menggerakkan hati seseorang untuk mengalami belas kasihan Tuhan, bahwa dia seorang manusia yang harus selalu mengalami pembaharuan perilaku hidup. Seperti tertulis di Matius 5 ayat 7. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, hal ini menjadi ajakan bagi saudara yang mengalami kemurahan Tuhan. Seseorang yang murah hatinya, maka akan terjadi pembaharuan perilaku secara menyeluruh. Pembaharuan ini dimaksudkan dalam relasi dengan dirinya sendiri, relasi sosial, dan terutama relasinya dengan Tuhan. Mari kita nikmati dan kita mensyukuri kemurahan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan yang kita alami, yang kita jalani. Mungkin tampaknya ini kelihatan sederhana yang kita alami, tetapi dari hal yang sederhana itulah kita mengerti jika kemurahan Tuhan membuat kita bermurah hati terhadap sesama dan lingkungan sekitar kita. Setelah kemurahan, ada kebaikan. Nah, kebaikan ini sudah nggak asing lagi kan di telinga kita semua. Mari kita baca bersama di Efesus 5 ayat 1. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Nah, saudara, dibaptis seringkali menjadi simbolik kita sebagai anak terang. Namun keinginan daging ini masih terlalu kuat, masih kiat bagi kita meskipun telah dibaptis secara simbolis. Sekarang kita ini kan hidup di zaman dimana kebaikan memiliki arti yang sangat luas, memiliki arti yang berbeda di setiap sudut pandang setiap manusia. Kadang bahkan saya sendiri juga pernah mendengar orang itu sebenarnya baik kok, tetapi perkataannya aja yang sedikit kasar. Nah, hal ini kan sangat bertentangan dengan firman Tuhan, saudara. Perbuatan, perkataan, perilaku itu didasari pada pikiran dan hati kita. Kalau perkataan dan perbuatan kita buruk, itu menandakan pikiran dan hati juga ikutan buruk. Namun dunia sekarang itu tidak menganggap itu semua. Hal inilah yang sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Semua perkataan, perbuatan kita itu didasari oleh hati dan pikiran kita. Perbuatan daging itu satu kesatuan, tidak ada ukuran dosa yang banyak atau sedikit, besar atau kecil. Dosa tetaplah dosa. Melakukan perbuatan baik itu gampang, saudara, tapi salah satu fakta yang sulit adalah meninggalkan perbuatan yang buruk. Pasti sulit, tapi kita pasti bisa menanganinya. Bagaimana cara kita menanganinya itu? Dengan menjalin keintiman dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, mari kita belajar untuk membangun kebiasaan berkata-kata yang baik, menjaga kekudusan hati kita, menjaga kekudusan pikiran kita untuk menggambarkan kasih Tuhan yang sempurna, untuk menggambarkan kemuliaan nama Tuhan. Selanjutnya ada kesetiaan. Di Mazmur 33 pasal 4, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Begitupun juga kita. Lalu apa sih dasar dari kesetiaan itu? Seperti di dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah fondasi dasar dari bagaimana kita menimbulkan kesetiaan itu. Dengan timbulnya keraguan kita akan Kristus itu adalah hal yang wajar, apalagi saya sebagai anak muda seringkali saya ada keraguan hal itu, tapi dengan keraguan itu yang nantinya akan membuat kita untuk mencari tahu dan mengenal lebih lagi dengan Tuhan. Timbullah rasa percaya yang membuat kita setia kepada Tuhan Yesus. Ada 3 tahap yang saya sebutkan tadi: mengenal, memiliki iman, dan percaya. Di Roma 12 ayat 12 itu setia
sama artinya dengan tekun, tidak berhenti terus-menerus mencari tahu atau belajar untuk mengenal Yesus. Jadi berdoa, membaca Alkitab, mendengar firman Tuhan itu adalah effort atau upaya yang paling sederhana yang harus kita lakukan untuk memperkuat iman kita. Nah, setelah kesetiaan ada kelemah lembutan. Kelemah lembutan yang ditunjukkan orang Kristen yang dikuasai Roh Kudus bukanlah karena takut, minder, atau kurang mampu. Sifat ini dekat dengan rendah hati. Orang Kristen yang rendah hati adalah orang yang memiliki sesuatu, namun dia sadar segala sesuatu diberikan oleh Allah dan dia harus mempertanggungjawabkannya. Dia harus mempertanggungjawabkan pemberian itu kepada Allah. Hatinya penuh dengan syukur dan dia ingin melakukan sesuatu yang positif, baik di dalam keluarga, lingkungan, masyarakat, gereja, maupun dimanapun juga. Kelemah lembutan bukanlah suatu ciri yang dibuat-buat, saudara. Ciri ini bukanlah untuk hal yang disombongkan. Itu merupakan karya Roh Kudus yang terbukti dan terlihat dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, mari kita berjalan makin dekat dengan Roh Kudus. Kita serahkan hati dan hidup kita kepada Dia. Biarlah karya-karyanya yang hadir dalam kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain, dapat dirasakan orang lain. Dengan demikian, perselisihan di antara di sekitar kita makin berkurang dan damai sejahtera makin bertambah-tambah di lingkungan kita. Yang terakhir, penguasaan diri. Ini mungkin hal yang paling sulit ya, menguasai diri sendiri dari amarah, dari apapun itu. Mari kita buka di Amsal 25 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Penguasaan diri adalah seperti benteng pertahanan dalam hidup kita. Jika kita tidak bisa menguasai diri, maka musuh orang lain yang dimana itu menimbulkan dampak yang negatif bagi kita itu bisa masuk dalam hati kita, dalam pikiran kita, dan merusaknya, sehingga kita bisa hancur, bisa roboh. Semua yang keluar dari kita berasal dari dalam diri kita. Jika dalam diri kita sudah hancur, nah bagaimana kita bisa menghasilkan buah-buah yang matang itu, yang bisa kita gambarkan kepada orang-orang di sekitar kita? Gak akan bisa. Seringkali kita kurang bisa menguasai diri dalam perkataan, dalam perbuatan, sehingga hubungan yang indah itu, hubungan indah kita dengan Tuhan itu menjadi hancur. Tidak bisa menguasai rasa malas kita sehingga banyak pekerjaan menjadi tertunda. Tidak bisa menguasai diri untuk berbelanja hal yang tidak perlu, menguasai diri untuk menahan hawa nafsu, sehingga tidak bisa menyerap hal yang baik untuk diri kita. Bahkan sampai ketika kita banyak berbelanja sehingga kita tidak bisa menabung, bahkan kita sampai berhutang untuk memenuhi kebutuhan. Nah, sekarang kan banyak pasangan bercerai karena tidak bisa menahan diri yang saling menyakiti. Nah, itu masalah ekonomi, masalah orang lain. Penguasaan diri adalah benteng pertahanan yang harus kita pertahankan. Dan untuk menguasai diri ini perlu kita latih hari demi hari dalam kehidupan kita. Tanpa adanya penguasaan diri, banyak sikap dan tindakan menjadi tidak terkontrol, sehingga bahkan mengakibatkan kerugian dan kegagalan. Sebaliknya, penguasaan diri membuat kita mampu berpikir lebih matang, bersikap lebih tenang, dan bertindak lebih hati-hati.
Saudara-saudara, penguasaan diri ialah kunci untuk kita menangkal nafsu, mengatur emosi, dan lainnya. Nah, itu adalah uraian dari saya mengenai buah roh. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan dapat menjadi pedoman hidup saudara-saudara untuk dapat memuliakan nama Tuhan lebih lagi, untuk dapat membentuk kita menjadi pribadi yang lebih lagi, yang sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Marilah kita sama-sama membangun keintiman dengan Tuhan untuk menjaga kekudusan hidup kita. Mari kita tutup firman Tuhan pada hari ini. Kita angkat satu pujian. Siapakah aku ini Tuhan? Bapa yang di surga, terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah bagi hidup kami di sepanjang hidup kami, atas kasih-Mu yang sempurna di sepanjang hidup kami Tuhan. Biarlah kami dapat menanamkan buah roh di dalam kehidupan kami. Biarlah kami dapat mencontoh kasih-Mu yang sempurna. Biarlah kami dapat memuliakan nama-Mu dengan kebaikan yang kami lakukan, dengan menguasai diri kami lebih baik lagi, dan sehingga kami dapat menjadikan firman-Mu pedoman di kehidupan kami Bapa. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau Allah kami yang setia. Haleluya, amin.